اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas di dalam kitab Hidayatul Azkiyah. Dalam hal ini adalah bab wa minhas suhbatu wal uzlatu. Dan di antara nasihat para aulia itu berkenaan dengan as-suhbah. As-suhbah itu adalah pergaulan, ya. Wala uzlah, menyendiri. Jadi pembahasan ini berkaitan dengan mau gaul atau menyendiri. Nah, bagaimana kemudian nasihat para aulia berkaitan dengan masalah pergaulan dan menyendiri, suhbah atau uzlah. La tashaban man kana ahla bitolah, dan janganlah bergaul dengan mangkana orang-orang yang ahla bitolatin, yaitu ahla bitolah itu adalah kelompok pengangguran. Jadi janganlah ya kalian ya, bergaul ya dengan orang-orang atau kelompok pengangguran. Mengapa demikian? Karena pada bab sebelumnya yang disebut dengan al-mu'il, yaitu orang yang memiliki tanggung jawab keluarga, ya, itu kan harus bekerja. Jadi kalau orang yang memiliki tanggung jawab mencari nafkah keluarganya, tanggung jawab untuk bekerja, kemudian sehari-harinya hanya berkumpul dengan pengangguran, ya, dengan kelompok-kelompok ya, orang yang tidak punya pekerjaan, ya, ngumpul, pergi ke sana kemari gitu ya, sambil main gitar, sambil ya, kegiatan-kegiatan lain. Dan itu kan akhirnya bisa saja terjerumus ya dalam hal-hal yang tidak manfaat, karena tugasnya adalah untuk bekerja gitu ya. Jadi kalau seorang suami ya pergi, kemudian kumpul dengan teman-temannya ya, ke sana kemari tidak ada pekerjaan, nah ini menjadi musibah ya. Apalagi dia seorang suami yang memiliki tanggung jawab. Tapi kalau anak muda mungkin karena belum punya tanggung jawab ya, biasa kumpul dengan sesama temannya ya, main gitar ya, kalau main gitar ya diarahkan untuk menjadi kreatif ya, menciptakan lagu, kemudian setelah itu menghasilkan. Tetapi kalau sudah orang-orang yang sudah bekerja, kemudian tidak ada aktivitas selain kemudian hanya berkumpul dengan para pengangguran, maka dikatakan latas haban mengkana ahla bitolatin, dan janganlah bergaul dengan orang-orang yang kaum pengangguran. Watasahulin ya, dan orang-orang watasahulin fid dini dzaka wal bala ya. Dan juga bergaul dengan orang-orang yang sembrono atau meremehkan agama ya. Daka yaitu apa pergaulan itu wal bala ya. Itu adalah sebuah musibah. Jadi kalau bergaul dengan ya, orang-orang pengangguran atau orang-orang yang cenderung ya apa ceroboh ya terhadap agama, memudahkan agama ya, yang harusnya orang berkumpul waktunya sholat kemudian tidak sholat ya karena ceroboh terhadap agama, maka itu disebut dengan al-bala ya, itu adalah musibah. Maka wal uzlatu la aula idza fasadat zaman. Maka di dalam hal ini ala uzlah ya, menyendiri dari keramaian itu adalah al-aula, itu adalah lebih utama ya. Idza fasadat zaman ya, ketika zaman atau masa itu telah rusak. Jadi kalau kondisi masyarakat telah rusak gitu ya,
atau ada pepatah Jawa ya, kalau udah zamannya itu zaman edan gitu ya, itu jangan kemudian ikut-ikut edan gitu ya, dengan asumsi kalau edan nanti ya ora edan ora ketuman ya, kalau tidak edan nanti nggak dapat apa-apa. Maka dalam kondisi yang sudah begitu rusaknya ya, maka cara yang terbaik adalah uzlah, menyingkir gitu ya, jangan malah kemudian ikut-ikutan dengan suasana zaman yang sudah rusak. Jadi wala uzlatul aula idza fasadat zaman, maka menyendiri, menjauh ya, itu adalah utama ketika masa atau zaman telah rusak. Au khaufa min fitanin, atau takut ya dengan fitnah-fitnah bidinin ya, karena kita menjalankan agama takut akan fitnah ya, mubtala, atau juga cobaan. Jadi kalau dengan bergaul itu zamannya sudah sangat rusak, nggak bisa diperbaiki, atau kita takut ya akan adanya ya fitnah ya yang datang kepada kita ya dengan pergaulan itu, maka lebih baik kita menjauh dari pergaulan itu ya. Al-uzlah ya, al-aula idza fazadat zaman. Maka zaman dahulu ketika pada masa Khulafa Abbasiyah ya, pada masa Khalifah Al-Ma'mun yang menganut pemikiran ajaran Mu'tazilah, itu ada yang disebut dengan al-mihna. Al-mihna itu adalah ujian, eh, pertanyaan yang bersifat ujian atau tragedi. Karena apa? Karena pada waktu itu ya, Al-Ma'mun yang beraliran Mu'tazilah ya, salah satu dari pemikirannya adalah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, yang artinya dia diciptakan Allah ya, eh, ya berarti ya bisa apa, karena makhluk ya bisa rusak atau tidak ada gitu ya, ada yang baru ya, eh, karena sesuatu yang diciptakan. Sementara para ulama sebagian besar ya ahlu sunnah mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi karena khalifah memiliki pandangan seperti itu, maka dipaksakan agar semua ulama, qadhi ya, pejabat itu meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Bagi siapa yang mengatakan bukan makhluk, ya ketika ditanya, ya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalau dia mengatakan bukan, ya maka dia akan dicopot dari jabatannya atau kemudian dimasukkan penjara, ya dihukum. Sehingga banyak ulama-ulama yang dihukum. Nah, pada kondisi yang semacam itu, ya adalah menjadi hina bagi ya, para ulama yang tinggal di kota Baghdad, ya. Karena berarti mereka yang tinggal di kota Baghdad adalah orang yang dianggap telah ikut ya eh, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, itu telah mengikuti ajaran Al-Ma'mun. Karena kalau tidak mengikuti maka taruhannya di penjara atau dihukum. Nah, dalam kondisi seperti ini maka al-uzlah ya, dalam kondisi yang dianggap rusak maka kemudian menyingkir ya, menjauh dari tempat itu, maka itu adalah pilihan yang utama ya. Atau karena bisa saja tadi itu ya adanya fitnah, cobaan terhadap agama ya. Wa kadza idza khawfa al-wuqu'u bisubha, dan demikian pula wa kadza idza khawfa al-wuqu'u bisubhatin, dan demikian pula ketika ya takut ya, jatuh terjerembab ya di dalam hal-hal yang bersifat subhat ya, au fi haramin, atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, au lidaka, atau ya hal-hal mumasila ya yang menyerupai itu ya, maka tadi al-uzla al-aula, maka uzla itu lebih utama. Jadi kalau kita juga takut ya akan masuk di dalam apa namanya hal-hal yang subhat karena pergaulan itu, atau takut masuk di dalam wilayah yang haram ya, kita membersamai ya, orang-orang yang pekerjaannya minum
Kalau kita kemudian takut ya ikut minum ya, atau melakukan hal yang haram dan bermaksiat, maka lebih baik menjauh ya, tidak membersamai. Itu yang kemudian disebut dengan uzlah. Wal ikhtilatu bina sina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila ya. Tetapi al ikhtilat ya, atau ya bercampur berkumpul ya, bina sina dengan manusia ya, dengan masyarakat fi jum'ihim ya, di dalam sholat Jumat, wa jama'atin dalam sholat berjamaah, au nahwi dzalik atau ya pertemuan-pertemuan yang sejenisnya itu fuddila ya, itu diutamakan ya untuk apa bisa bersama-sama ya, atau bisa berkumpul. Jadi kalau kemudian pada zaman yang rusak ya, maka lebih utama itu menjauh atau takut ya terjadi fitnah terhadap agama, takut masuk di dalam kesubhatan dan yang haram, maka kemudian sebaiknya tadi itu yang menjauh. Tetapi bercampur bersama dengan manusia dalam kondisi seperti itu ya, dalam sholat Jumat, dalam jamaah itu adalah tetap lebih utama. Jadi tidak boleh kemudian ya, menjauh, ya, menyendiri tidak melakukan sholat Jumat atau sholat jamaah ya, dengan alasan takut ya, bercampur atau terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Bahwa tetap bahwa sholat Jumat, sholat jamaah itu adalah utama ya, yang harus dilakukan. Nah, ini yang kemudian disebut dengan al-ikhtilaf ya, bercampur itu. Maka ada konsep yang apa? Yang salah satunya itu berbunyi apa? Yahtalituna walakin yatamayyazuna. Bahwa bercampur tapi tetap ya menjaga ya, nilai-nilai keistimewaannya, atau bercampur tapi tidak larut. Ini kan seperti filosofi ya, ikan ya di air laut yang asin ya. Walaupun ya, lautnya asin, maka kemudian ikannya ketika dia hidup di lautan, maka ikan itu tidak asin. Nah, bagaimana kemudian orang-orang yang bercampur tetapi kemudian setelah itu mereka tidak ya terpengaruh larut ya dalam apa suasana yang mungkin saja mendekatkan kepada kemaksiatan, hal yang syubhat atau yang haram ya. Maka orang-orang yang memiliki sifat seperti ini ya, ada liman bila urfi yaqdiru ya'muru ya. Maka ini untuk orang-orang yang ya, mampu ya yaqdiru ayya'mura bila urfi, yang mampu untuk memerintahkan kepada kebaikan. Jadi kalau mau yahtal itu mau bergaul, mau gaul dengan berbagai macam ya kelompok, berbagai macam orientasi yang kadang mungkin ya melakukan hal-hal yang jauh dari nilai-nilai agama, boleh saja berkumpul dengan mereka, tetapi adalah untuk siapa? Liman bil urfi yaqdiru ya'muru ya, bagi orang yang mampu memiliki kuasa ya untuk ya, memerintahkan ya, menyuruh kepada kebaikan. Jadi dia harus memiliki kemampuan, kekuatan untuk menyuruh kepada kebaikan, bukan kita malah ikut ya melakukan kemaksiat. Wa anil manakiri qadnaha mutahammila ya. Dan terhadap kemungkaran-kemungkaran yang mungkin terjadi di dalam suatu pergaulan adalah qadnaha mutahammila ya, dan mampu ya bersusah payah ya mengambil resiko, qadnaha untuk ya sungguh untuk apa menahan atau mencegah, wanil mana kiri mencegah kemungkaran. Jadi agar kemudian orang-orang yang bergaul di dalam suatu masyarakat ya, agar tidak ya, larut
dan tidak terpengaruh, maka dia harus memiliki kemampuan daya upaya ya untuk ya bisa memerintahkan, menyuruh orang berbuat baik, ya, tujuannya adalah menyuruh mereka yang awalnya melakukan kemaksiatan disuruh untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, ya dia harus berani mengambil resiko ya, untuk mencegah ya orang-orang itu dari kemungkaran atau mencegah dirinya dari melakukan kemungkaran, menjauhkan dirinya dari melakukan kemaksiatan ketika dia bergabung ya bersama ya orang-orang yang itu bisa cenderung membawa kepada ketidakbaikan. Yang ketiga adalah sabrun ala kullil ada, dan ya orang-orang yang bisa sabar ya atas setiap ya kemungkinan ya, celaan atau hal-hal yang bisa menimpa dirinya, la yaghlibu fi dhannihi isyanuhu bimahafila. Dan tadi itu ya sabar ya, untuk menerima setiap kemungkinan ya, celaan ya, rasa sakit dan lain sebagainya, dan tidak bermaksiat ya di dalam perkumpulan itu. Nah, jadi pilihannya adalah dalam kondisi yang tertentu di mana kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak memiliki daya upaya, dan kita tidak memiliki semangat untuk ya mencegah kemaksiatan, dan kita tidak sabar, tidak cukup sabar ya atas kemungkinan yang terjadi terhadap kita apabila kita memerintahkan kepada kebaikan, ya memang sebaiknya ya uzlah ya. Tetapi kalau kita memiliki kemampuan itu, jadi harus dipastikan ya, maka boleh bersama-sama dengan melakukan suhbah atau pergaulan atau ikhtilat atau bercampur ya dengan mereka. Kalau ada suatu kelompok ya, kelompok pang mungkin ya, apakah kemudian kita bisa bersamanya gitu ya? Maka itu dipastikan dulu ya. Jangan sampai malah kita ya sehari-harinya sama seperti orang-orang pang gitu ya, keluyuran kemana-mana, lupa dengan keluarga begitu ya. Tapi sebaliknya mengubah mereka ya, mereka yang memiliki solidaritas yang tinggi ya diubah ya, perilaku hidupnya yang mungkin jarang mandi diajak mandi, dibuat rapi ya, atau ya ada itu jamaah sholawat ya Habib Zainal Abidin ya, yang pesertanya itu ya anak-anak pang ya, kemudian diajak bersolawat ya. Dan setelah itu lama kelamaan dia akan meninggalkan ya hal-hal kebiasaan yang buruk. Nah ini adalah yang tadi itu berkaitan dengan apa, pilihannya mau suhbah atau uzlah ya, mau bercampur di dalam masyarakat yang itu akan mengkhawatirkan dirinya terpengaruh, atau kemudian kita menarik diri. Tapi kalau kita memiliki keutamaan itu ya, kemampuan untuk berdakwah, kemampuan untuk mengajak, kemampuan untuk mencegah, menahan diri kita tidak melakukan hal yang mereka lakukan, tapi justru bisa eh, melarang mereka ya, dan memberikan alternatif-alternatif lain, dan bahkan kita sabar ya atas segala hal yang mungkin buruk menimpa kita ya karena menjalankan tugas ya di dalam berdakwah itu, maka ya diperbolehkan atau dianjurkan untuk bersama-sama ya di dalam suhbah, di dalam sebuah perkumpulan ya. Lakin yaqulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatu dazamani mufaddalah. Tetapi sebagian besar ya yaqulul ba'du ya min mutaakhiril fudala ya, sebagian besar ya orang-orang utama itu mengatakan apa yang beliau katakan, uzlatu dazamani mufaddala, bahwa beruzlah, menjauh, menyingkir ya, pada zaman yang seperti itu adalah utama. Jadi kalau memang zamannya itu tadi fasadat ya,
fasadat zaman, bahwa zamannya pada waktu itu memang telah rusak dan tidak ada ruang sama sekali ya untuk kebaikan. Apabila kita berada di situ pasti akan terpengaruh ya oleh kondisi yang semacam itu, maka sebaiknya kemudian kita menarik diri. Karena salah satu kunci dari bertaubat ya apabila ya, kita menjadi bagian orang-orang yang melakukan suatu maksiat ya adalah ya, kita menyetopnya, kemudian setelah itu menjauh. Ya. Tetapi kalau kemudian tadi kita memiliki kemampuan ya untuk memerintahkan, mengajak kepada kebaikan, ya mudah-mudahan ada orang yang ya, punya semangat yang ingin mengubah ya, karena banyak juga contoh ya berdirinya pesantren-pesantren itu kan ya salah satunya ya ketika pesantren lembaga pendidikan itu pendidikan Islam didirikan di suatu tempat, di suatu kampung, diceritakan bahwa di kampung itu dulu adalah kampungnya ahli maksiat ya. Nyabung ayam, orang-orang minum-minuman gitu ya, banyak orang berzina dan lain sebagainya ya, banyak preman. Tetapi kemudian kiai itu mampu ya mendirikan musola, kemudian mendirikan pendidikan di tengah-tengah itu. Maka kemudian setelah itu ya berdiri banyak pesantren. Maka itu adalah ya orang-orang yang diberi kemampuan untuk ya, mengajak kepada baikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kemudian tabah atas segala yang mungkin menimpa ya karena usaha itu. Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan itu sama sekali ya, cara yang terbaik untuk menyelamatkan diri ya melakukan uzlah. Itnadiruna haqqan huluwu mahafila. Karena sesungguhnya nadirun ya haqqan, maka sesungguhnya jarang sekali ya huluwu ya mahafila ya bahwa sepi atau jauh gitu ya dalam pergaulan itu anhaubatin. Maka sesungguhnya jarang sekali ya dalam sebuah pergaulan perkumpulan itu sepi dari haubah, dari dosa. Nah, ada kecenderungan umum ya. Jadi kalau itu memang kelompoknya ya para preman, kemudian kita bergabung dalam kondisi lemah ya dan ikut ya, pasti perkumpulan itu ya jauh dari apa eh, jarang itu eh, jauh dari kemaksiatan gitu ya. Kalau kita mau mencoba ya, kalau kita lemah dan lain sebagainya ternyata mau mencoba ya yang terjadi adalah sebaliknya. Karena itu dikatakan etna dirona hakon hulu mahafila an haubatin fandur linafsika akila ya. Maka jarang ya, betul-betul atau sangat jarang sekali perkumpulan itu hulu an haubatin itu adalah sepi ya, atau jauh dari dosa. Maka sebagian besar memang banyak ya perkumpulan kalau ahli maksiat ya memang banyak maksiatnya. Kalau kita mau datang ya tadi itu ya bagaimana kemudian kita bisa mengubahnya. Wandur li nafsika akila, maka lihatlah ya li nafsika dirimu ya dan betul-betul renungkan, perhatikan gitu ya. Jadi sebelum masuk di dalam suatu kelompok masyarakat ya yang itu kecenderungannya ya, pada hal-hal yang maksiat, maka perlu untuk dipikirkan terlebih dahulu ya. Apakah saya akan bisa mengarahkan mengubah kebaikan atau tidak? Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan ya, yang terjadi ya kita akan ikut beneran gitu ya. Jadi bagian dari mereka. Tapi kalau kita kemudian memiliki suatu tujuan ya untuk memperbaiki ya, maka tadi itu ikhtilat di dalam hal ini yastalituna walakin yatamayyazuna ya, bahwa berkumpul bercampur tetapi kemudian tidak larut dan tetap menjaga ya apa keistimewaan ya kebaikannya ya, maka ini akan menjadi ya, suatu yang eh, bagus begitu ya. Kullul ma'asi karya wa ghiba, bahwa sesungguhnya tiap-tiap kemaksiatan ya,
seperti ria, ghibah, ya, au nahwi dzalika, atau ya, sejenisnya itu karena tiga husila, itu karena ya, hasil dari apa tiga ya, bercampur baurnya atau bergaulnya kamu ya dengan manusia ya. Karena kalau riak sendirian nggak ada orang, ya nggak mungkin ya dia akan melakukan riak ya. Dipamerkan pada siapa kalau nggak ada orang ya. Atau mau riba dia sendirian nggak ada temannya juga ya. Atau hal-hal yang lain ya. Maka ya, bersama berkumpul dengan orang itu ada kecenderungan ya melakukan ghibah ya karena banyak orang. Tapi kalau Anda sendiri di rumah gitu ya, mau ghibah, ngibahin apa karena nggak ada temannya gitu ya. Eh, maka yang terjadi adalah muhasabah. Kalau sendiri berarti muhasabah ya. Atau ya sendiri begitu ya, di masjid sepi nggak ada orang ya, kan nggak bisa riak begitu ya. Tapi kalau mau apa namanya menunjukkan ya kebaikan gitu ya, ya memang agak agak apa ya, kalau kita membaca Quran di masjid sepi dan lain sebagainya bagus ya. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran di pasar gitu ya, banyak orang dan lain sebagainya. Nah, lihat tujuannya gitu ya. Apakah ini karena ria ya, atau ya karena menjaga diri diri kita ya harus eh, dilihat. Biasanya kalau ria itu ditujukan pada orang lain. Kalau sepi ya nggak ada orang. Tapi kalau sepi ya, nggak ada orang di dalam masjid sepi atau di dalam kamar membaca Quran, tapi setelah itu di-share di status. Nah, itu kan berarti diketahui oleh orang lain ya. Walaupun pekerjaannya di tempat yang sepi, tetapi kalau kemudian di-share menjadi bagian dari konten ya, dan itu hanya untuk pamer, nah, kalau yang ya, semacam ini yang flexing saja ya nggak nggak utama ya. Tapi kalau dalam artian bukan riak ya, tetapi untuk memberikan pendidikan ya kepada orang lain ya, saya kira itu diperbolehkan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, maka dengan demikian hendaknya kita dapat membedakan, memprioritaskan, ya, mempersiapkan ya, kira-kira dalam suatu masyarakat ya, saya akan ya, bergaul ya, atau bercampur ya dengan mereka ya, apalagi kalau kemudian masyarakatnya mungkin tidak baik. Kalau iya, bagaimana caranya? Tadi disebutkan ada tiga hal tadi ya. Bila urfi yakdiru ya'muro. Terhadap kebaikan mampu untuk mengarahkan, memerintahkan. Wa anil mana kiri kotnaha. Dan terhadap ya kemungkaran ya bisa mencegah ya, mutahammilah ya, dan siap ya dengan mungkin resikonya. Yang ketiga adalah soberon ala kulil ada, dan kemudian siap gitu ya atas segala kemungkinan celaan. Kalau kita tujuan kita baik di dalam bermasyarakat ya, membersamai mereka itu ya, bisa saja orang kemudian satu di dalam kelompok itu ya bisa mencelah kita, atau orang luar juga mungkin membicarakan kita gitu ya, dianggap bahwa kita adalah bagian dari kelompok itu. Nah, itu hal-hal yang semacam itu harus sudah dipikirkan ya, sebagaimana tadi ya dikatakan adalah ya kalau memang kecenderungan ya kelompok itu akan jarang ya dari tidak melakukan suatu kemaksiatan ya, ketika kita melihat kelompok yang semacam itu ya, maka fandur li nafsika akila, maka lihat dulu ya dirimu ya, dan kemudian pikirkan. Jadi ketika mau masuk dipikirkan dulu. Begitu masuk maka tadi itu telah siap ya untuk mengubah masyarakat yang mungkin masyarakatnya adalah masyarakat yang banyak melakukan kemungkaran, maka kita bisa mengubahnya kepada kebaikan sehingga kehadiran kita ya akan menjadi bermanfaat ya bagi masyarakat umum. Para pemirsa yang berbahagia,
Saya kira ini adalah bab ya yang berkaitan dengan suhbah, ya, bergaul dan uzlah. Maka pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang wa minha hifdzul awqat ya. Nah, rahasia berikutnya adalah ya bagaimana kemudian kita bisa menjaga waktu ya. Karena waktu itu menjadi penting dan bagaimana manajemen waktu menurut para aulia nanti akan kita bahas ya di dalam pertemuan berikutnya. Karena ini adalah merupakan ya sifat-sifat utama ya yang bisa kemudian kita praktekkan yang tadi kita bahas tadi ya. Menjadi orang-orang yang ingin bergaul bisa mengubah atau sebaliknya ya bergaul tetapi larut. Tapi kalau Anda akan larut ya lebih baik uzlah terlebih dahulu ya atau menjauh terlebih dahulu memperkuat dulu ya apa bekal-bekal ya keimanan dan lain sebagainya baru setelah itu masuk dalam sebuah masyarakat yang mungkin punya potensi untuk menggerus keimanan kita maka kita harus tadi memiliki kekuatan dan kemampuan mengajak kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran dan siap atau sabar atas kemungkinan yang menimpa dalam diri kita. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في